Di episode sebelumnya, duet Ginro dan Suika berhasil mengambil alih mobil lab yang ada di dalam Perseus, dan proses modifikasi Kohaku akan menjadi semakin mudah. Setelah kepergian mobil lab, Ibara datang ke tempat Senku membuang pup tadi, dan salah satu prajurit menjelaskan kalau tadi mereka melihat sebuah siluman dan ada jejak ban yang tertinggal di tanah. Tapi itu bukan masalah karena semua ini sudah Gen rencanakan, dan mereka sengaja meninggalkan jejak palsu. Akhirnya mobil lab sampai lagi di pantai dan Amaryllis mengarahkan mereka menuju ke tempat rahasia yang disebut Sapphire Cave. Dan Amaryllis yakin tempat ini hanya diketahui orang dari desanya Amaryllis saja. Jadi ini akan menjadi tempat persembunyian yang sempurna. Dan jalan masuk ke dalam gua ini hanya ada satu, yaitu dari arah laut. Jadi tempat ini juga tidak akan ditemukan jika ada orang yang mencari dari daratan. Akhirnya mobil lab berhasil masuk ke dalam gua ini. Dan Gen merasa tempat ini mirip seperti Blue Grotto yang ada di Italia, di mana ada sebuah goa yang dimasuki air laut yang warnanya sangat biru. Dan Senku yakin ini adalah goa yang terbentuk dari kikisan gelombang air laut. Sementara itu di tempat Ibara masih belum tahu apa yang meninggalkan jejak di tanah ini. Ibara berpikir mungkin ini adalah hewan, tapi bisa jadi juga bukan. Dan Ibara memerintahkan anak buahnya untuk mencari di semua tempat. Dan Ibara tidak ingin ada orang yang selamat dari Perseus karena itu nantinya akan merepotkan. Dan keesokan harinya prajurit Ibara sudah sampai memeriksa desanya Amaryllis. Tapi mereka tidak menemukan apapun, dan Amaryllis berhasil kembali ke gua persembunyian sambil membawa beberapa makanan. Kohaku bertanya ke Amaryllis apakah pemilihan harem akan tetap dilakukan walaupun di situasi yang seperti ini. Dan Amaryllis yakin Mozu tetap akan melakukannya di situasi apapun. Tapi di sini Gen sedikit menyoroti kelakuan Kohaku yang duduk tidak seperti wanita feminim. Amaryllis menjelaskan lagi kalau Mozu adalah orang yang sangat kuat. Dan tidak seperti Ibara yang sangat waspada, Mozu ini orangnya lebih santai dan lebih mementingkan gadis yang cantik. Kemudian Senku dan Gen melihat-lihat makanan dan buah yang Amaryllis bawa. Dan apa yang Senku harapkan semuanya ada di sini. Dan bahan utama yang Senku cari adalah buah kelapa. Dengan bahan dasar kelapa ini, Senku bisa mengkombinasikannya dengan barang dari laboratorium dan Senku akan merubah penampilan Kohaku. Dan dari kelapa ini akan dihasilkan banyak produk kecantikan seperti sampo, kondisioner, parfum, lipstick, foundation, dan lain-lain. Mendengar banyak sekali yang harus dibuat, Kohaku merasa kalau menjadi cantik ternyata membutuhkan kerja keras. Dan hal pertama yang Senku ingin lakukan adalah mengubah gaya rambutnya Kohaku. Senku mulai melepas tali pengikat rambutnya Kohaku. Tapi tiba-tiba rambut Kohaku langsung berdiri dan karena rambut ini sangat keras, Senku merasa seperti terkena pukulan. Setelahnya Senku memanaskan minyak kelapa yang dicampur dengan sodium hidroksida dan juga asam sulfur. Setelah cukup panas, tinggal tambahkan garam dan sedikit minyak. Akhirnya mereka sudah mendapatkan sampo. Dan Amaryllis langsung mengeramasi rambutnya Kohaku. Dan karena sudah lama sekali tidak keramas, Kohaku merasa rambutnya menjadi sangat segar dan juga bersih. Selanjutnya Kohaku mengipasi rambutnya sendiri supaya cepat kering. Hasilnya rambut Kohaku mulai bisa turun. Tapi tidak berselang lama rambut Kohaku langsung berdiri lagi. Dan semua orang tidak percaya Kohaku sesusah ini untuk didandani. Kemudian Senku melihat-lihat lagi rambutnya Kohaku. Dan Senku melihat rambutnya Kohaku dilindungi oleh sesuatu seperti lapisan bambu. Jadi saat terkena sampo itu hanya akan membersihkannya dan lapisan bambu itu masih berantakan.
Dan inilah alasan kenapa rambut Kohaku masih kaku walaupun sudah dibersihkan. Tapi tenang saja karena Senku masih punya jurus yang lainnya dengan membuat kondisioner. Kali ini dengan bahan yang berbeda yaitu kelapa, madu, dan lemon. Setelah bahan-bahan ini dicampurkan, Kohaku lalu merendam rambutnya dengan kondisioner ini. Dan setelah dikeringkan lagi, akhirnya sekarang rambut Kohaku bisa lemas dan tidak berdiri lagi. Senku semakin menjadi bersemangat dan Senku langsung membuat banyak produk kecantikan lainnya seperti lem, foundation, parfum, dan lipstick. Amaryllis merasa sangat kagum dengan semua produk kecantikan ini dan Amaryllis ingin mencobanya juga. Sementara Kohaku sekarang memegang lipstick seperti memegang sebuah pisau saja. Dan Kohaku bertanya apa dia bisa menjadi cantik hanya dengan alat kecil ini. Setelah diiyakan, Kohaku langsung mencoret-coret wajahnya sendiri. Dan saking brutalnya Kohaku memakai lipstick ini, air di sini sampai muncrat kemana-mana. Akhirnya Kohaku selesai juga menggunakan lipstick. Tapi hasilnya malah sangat mengerikan. Dan mungkin Joker akan ketar-ketir melihat wajah Kohaku ini. Dan semua orang mulai pesimis untuk mengikutkan Kohaku di pemilihan harem hari ini. Tapi jika dipikir-pikir kembali, jika semakin banyak kandidat maka akan semakin menguntungkan bagi mereka. Tapi pilihan lain selain Kohaku hanya ada Suika. Tapi Suika masih di bawah umur. Tapi Amaryllis tetap ingin Kohaku untuk ikut dan Amaryllis langsung mendandani Kohaku. Amaryllis langsung menghapus lipstick Joker tadi dan memberikan riasan yang baru. Menurut Amaryllis, Kohaku ini sudah cantik dengan sendirinya dan tinggal memberikan sedikit riasan saja sudah cukup. Akhirnya Kohaku selesai didandani dan semua orang merasa Kohaku sekarang menjadi sangat cantik. Dan Ginro merasa hal ini wajar karena Kohaku adalah adiknya Ruri. Dan Senku juga memuji kemampuan meriasnya Amaryllis. Amaryllis sendiri merasa bersemangat dengan semua riasan ini. Dan Amaryllis ingat kalau semakin banyak yang ikut pemilihan, maka itu semakin baik. Dan Amaryllis ingin mencoba sesuatu. Sontak para pria langsung merinding. Dan benar saja para pria di sini menjadi kelinci percobaannya Amaryllis. Dan sekarang Senku berubah menjadi perempuan. Gen memanggil Senku dengan nama Senki. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah suara Senku yang tidak seperti perempuan. Selanjutnya yang dirubah menjadi perempuan adalah Gen. Gen menjadi sangat anggun dan elegan. Soal suara, Gen bisa mengubahnya. Tapi yang menjadi masalah adalah tinggi badan Gen yang lumayan tinggi jika dibandingkan wanita dari pulau ini. Yang selanjutnya adalah Soyuz. Tapi ini adalah pilihan yang buruk karena Soyuz sangat berotot. Tapi mereka masih punya satu orang lagi dan itu adalah Ginro. Tapi sekali lagi Ginro tidak mau terlibat dalam masalah apapun. Tapi niat Amaryllis sudah tidak bisa dibendung lagi. Dan akhirnya hari sudah menjadi siang dan Mozu bersama rombongannya sudah sampai di desanya Amaryllis. Dan semua wanita muda dari desa ini juga sudah berkumpul. Dan terlihat juga Senku dan Gen yang tetap tinggal di gua persembunyian. Dan ternyata Ginro ikut juga di pemilihan harem ini dan kerajaan Science mengirimkan 3 wanita tercantiknya, yaitu Amaryllis, Kohaku, dan juga Ginro. Mozu merasa pemilihan harem tahun ini akan sangat menarik. Dan Ginro terus-terusan bersembunyi di belakang Kohaku. Ginro merasa tidak yakin karena dia sebenarnya adalah laki-laki. Dan tiba-tiba terdengar suara jeritan wanita dari balik bebatuan. Ternyata itu adalah ulah Ibara yang menangkap seorang gadis. Ibara ternyata tetap melakukan penyisiran sampai ke tempat-tempat yang tersembunyi.
Dan lebih parahnya lagi, gadis ini tetap dipaksa ikut seleksi walaupun dia baru saja menikah. Dan sang suami merasa sangat emosi karena Ibarra merebut istrinya. Sang suami sudah memegang senjatanya dan berniat untuk menyerang. Tapi Amaryllis datang tepat waktu dan berhasil menghentikan pria ini sebelum memberontak. Amaryllis berkata kalau dia juga punya amarah yang sama yang dia pendam selama 5 tahun ini. Dan semua amarah itu Amaryllis simpan untuk hari ini. Dan Amaryllis berjanji akan menyelamatkan semua orang apapun yang terjadi. Pria ini langsung menangis dan menyerahkan semuanya kepada Amaryllis. Akhirnya pemilihan harem dimulai dan orang yang diminta memperkenalkan diri adalah Amaryllis. Dan Amaryllis dengan sangat luar biasa bisa membuang wajah emosinya dan langsung memasang ekspresi yang sangat imut. Dan Amaryllis berbicara dengan gugup di hadapan Ibarra dan para prajuritnya. Dari perkenalan manis ini, akhirnya Ibarra memutuskan Amaryllis lolos seleksi. Dan wanita selanjutnya adalah seorang ibu-ibu yang berotot. Dia sudah punya 2 orang anak dan dia berkata kalau suaminya sudah meninggal tahun lalu. Tapi walaupun begitu, ibu-ibu ini menegaskan kalau dia masih dalam kondisi yang prima dan siap melakukan hal itu. Akan tetapi keikutsertaan ibu-ibu ini ditentang oleh kedua anaknya. Dan Ibarra tidak mau menerima wanita berotot seperti ini. Akhirnya giliran berlalu dan sekarang adalah saatnya Kohaku melakukan perkenalan. Kohaku cukup bingung harus melakukan apa karena dia tidak bisa menirukan Amaryllis. Dan Kohaku teringat saran Gen untuk menjadi gadis yang aktif. Kohaku kemudian berlagak seperti gadis yang cerewet dan bisa diandalkan semua orang. Tapi tetap saja gestur Kohaku bertentangan dengan omongannya. Dan hasilnya sekarang Ibarra menjadi bingung antara meloloskan Kohaku atau tidak. Ibarra lalu melihat-lihat tubuhnya Kohaku. Dan Ibarra merasa Kohaku memiliki pinggang yang bagus dan juga paha yang berisi. Ibarra mulai mendekatkan jarinya ke arah payudara Kohaku. Tapi Kohaku langsung menangkap tangan Ibarra dan Kohaku bersiap melakukan serangan. Tapi tiba-tiba Mozu mengarahkan senjatanya ke arah Kohaku dan Kohaku terpaksa melepaskan pegangannya dari Ibarra. Mozu lalu menjelaskan kalau ada lebah di sekitar tangan Ibarra. Dan Ibarra bisa menerima omongan Mozu ini. Pada akhirnya Ibarra tetap meloloskan Kohaku. Dan setelahnya Mozu mendekati Kohaku dan Mozu menyadari kekuatan bertarung Kohaku. Dan Mozu sendiri sebenarnya menyukai gadis yang kuat. Tapi Mozu memperingatkan Kohaku kalau saja Kohaku berniat mengacau di istana, maka Mozu akan menghentikan Kohaku dengan sekuat tenaga. Kohaku tidak gentar dengan intimidasi dari Mozu ini. Dan Kohaku menjawab kalau itu adalah pertarungan, Kohaku siap melakukannya kapanpun. Sementara itu di goa persembunyian, Soyuz dan Suika baru saja kembali dari suatu tempat menggunakan perahu. Dan mereka berdua baru tahu kalau Senku sedang membuat anting ilmiah. Soyuz lalu bertanya apa dengan anting ini akan membuatmu terlihat lebih cantik. Tapi yang jadi masalah adalah pemilihan harem yang sudah dimulai. Senku tahu hal ini, makanya Senku membuat anting ini secepatnya. Dan yang Senku lakukan saat ini adalah menggulung kawat tembaga menjadi berbentuk melingkar. Selanjutnya gulungan kawat ini disambung dengan pengait yang disesuaikan dengan bentuk telinga. Dan di tengah-tengah pengait itu ada sebuah bahan yang bernama natrium kalium tartarat. Ini adalah sejenis garam yang diambil dari buah anggur. Akhirnya benda yang Senku buat sudah jadi dan ini adalah sebuah earpiece nirkabel. Setelahnya mereka berempat keluar dari goa menggunakan perahu. Dan di perjalanan ini Gen bertanya benda apa yang ada di tengah gulungan tembaga ini.
apakah ini semacam penerima gelombang radio? Senku mengiyakan pertanyaan Gen tadi, dan Gen bertanya lagi apakah benda kecil ini adalah IC. Tapi Senku dengan santainya menjawab kalau itu adalah batu biasa. Dan sebenarnya mereka bisa membuatnya dengan bahan apapun, tidak harus batu, bahkan dengan koin 10 yen saja itu juga bisa. Gen lalu bertanya lagi di mana baterainya. Dan Senku berkata benda ini tidak butuh baterai dan jika tidak ada kerusakan, earpiece ini bisa digunakan selamanya. Gen semakin terkejut mengetahuinya, tapi tidak ada waktu lagi untuk penjelasan lebih lanjut. Dan sekarang mereka sudah sampai di daratan dan langsung berlari ke arah desanya Amaryllis. Sementara itu di pemilihan harem, sekarang adalah saatnya Ginro untuk melakukan perkenalan. Ginro berkata namanya adalah Ginny, dan Ginro langsung berlagak seperti cewek tomboy supaya tidak terpilih. Tapi nasib berkata lain, dan ternyata Ibara justru menyukai gadis yang tomboy. Dan akhirnya Ginro juga lolos dalam seleksi ini. Akhirnya pemilihan harem sudah selesai dan Ibara beserta prajuritnya meneruskan perjalanan ke desa selanjutnya. Dan ibu-ibu berotot tadi masih tidak percaya dia tidak terpilih menjadi harem ketua. Dan di tengah perjalanan ini Kohaku melihat ada sesuatu yang terbang di atasnya. Ternyata itu adalah earpiece buatan Senku tadi yang dilemparkan oleh Soyuz. Lemparan Soyuz ini sangat akurat dan Kohaku bisa menangkapnya tanpa diketahui Ibara dan prajuritnya. Kohaku paham ini adalah semacam anting. Dan setelah memakainya, Gen mencoba berbicara menggunakan telepon. Gen bertanya apa Kohaku bisa mendengar suaranya. Dan jika suaranya terdengar, Gen meminta Kohaku untuk melakukan pose yang imut. Kohaku tidak paham pose imut itu seperti apa. Tapi Kohaku ingat kalau Suika adalah gambaran dari keimutan. Dan Kohaku langsung mengangkat kedua tangan dan kaki kirinya seperti Suika. Tentu wajah Kohaku langsung memerah apalagi dia dilihat oleh banyak orang. Tapi dari sini Senku tahu kalau earpiece ini bisa bekerja dengan baik. Tapi berkat kejadian ini, Kohaku menjadi menaruh dendam kepada Gen. Dan Kohaku berjanji akan membalasnya 10 kali lipat. Walaupun Kohaku tidak bisa mengatakannya secara langsung, tapi Gen merasakan intimidasi dari Kohaku. Dan sepertinya Gen menyesal menyuruh Kohaku untuk berpose yang imut. Dan sebenarnya earpiece ini hanya bisa digunakan untuk komunikasi satu arah. Jadi Senku bisa memberikan arahan dengan telepon, tapi Kohaku tidak bisa mengabarkan apa yang dia temukan menggunakan earpiece ini. Dan yang masih menjadi masalah adalah orang yang membawa alat pembatuan itu. Dia adalah Kirisame yang memiliki kekuatan bertarung yang cukup hebat. Dan jika harus melawannya secara langsung sepertinya akan sulit. Dan Senku berniat untuk memanfaatkan momen di mana Kirisame melemparkan senjata pembatuan ke udara. Di saat itulah Senku ingin merebutnya. Dan nantinya ini akan menjadi pertempuran di udara. Dan untuk memastikan keberhasilan operasi ini, Senku berniat membuat drone untuk merebut senjata pembatuan itu saat berada di udara. Apakah Senku bisa membuat drone? Dan apakah penyusupan Amaryllis, Kohaku, dan Ginro akan berjalan dengan lancar? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.